Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi aksi nyata pendidikan inklusif, perubahan kecil dengan dampak besar, dibuat oleh saya sendiri, Sigit Laksana SPD, unit kerja SD Negeri 2 Karangsari. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan di mana semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau perbedaan dalam kemampuan, latar belakang, atau kondisi sosial ekonomi, diberikan kesempatan untuk belajar bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama. Tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk memastikan mahasiswa tanpa memandang perbedaan mereka memiliki akses yang setara ke pendidikan berkualitas, serta merasa diterima, didukung, dan dihargai dalam komunitas sekolah mereka. Tujuan pendidikan inklusif: 1. Memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara. 2. Meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak. 3. Menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan terhadap anak-anak. 4. Semua peserta didik dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi aktif. 5. Bagi pendidik, para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang Indonesia. 6. Memberikan pendidikan terhadap seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda. 7. Dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Karakteristik pendidikan inklusif: 1. Pendidikan inklusif harus ramah dan hangat, sehingga dapat memberikan rasa nyaman terhadap para peserta didik yang memiliki perbedaan latar belakang atau kondisi. 2. Pendidik dan tenaga pendidik memiliki latar belakang serta kemampuan yang berbeda. 3. Dalam prakteknya, pendidikan inklusif semestinya memberlakukan tempat duduk yang bervariasi agar bisa saling membaur satu sama lain. 4. Materi dan metode pembelajaran dari pendidikan inklusif bervariasi agar lebih menarik dan menyenangkan. 5. Tenaga pendidik memiliki rencana harian yang akan digunakan untuk media pembelajaran. 6. Penilaian mengenai karya anak peserta pendidikan inklusif dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Latar belakang aksi nyata pendidikan inklusif telah menjadi fokus utama dalam upaya untuk memberikan hak pendidikan yang sama kepada semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri 2 Karangsari. Penting untuk memastikan bahwa siswa dengan berbagai kebutuhan, baik fisik, mental, emosional, maupun sosial, dapat berpartisipasi dalam setiap aspek pendidikan, termasuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK). PJOK sebagai mata pelajaran yang melibatkan aktivitas fisik dan pengembangan keterampilan motorik menjadi sangat penting bagi perkembangan anak. Namun untuk siswa berkebutuhan khusus, partisipasi dalam PJOK seringkali menghadapi tantangan yang memerlukan penyesuaian khusus. Berikut langkah-langkah pendidikan untuk siswa dengan berbagai tingkat kecerdasan slow learners. 1. Memodifikasi atau menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat pemahaman siswa. Menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dan langsung. Pengulangan dan latihan tambahan menyediakan lebih banyak kesempatan untuk pengulangan dan latihan agar konsep-konsep yang diajarkan dapat dipahami dengan baik. Pembelajaran menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan berbagai indera, visual, auditori, kinestetik, untuk membantu siswa lambat belajar memahami materi. Rencana kegiatan pembelajaran: 1. Memberikan keterbukaan pada siswa dengan kebutuhan khusus untuk melakukan tanya jawab seputar apa yang belum mereka ketahui, apa yang mereka inginkan dalam belajar, dan
apa yang mereka butuhkan selama proses pembelajaran nanti, atau asesmen diagnostik. 2. Memberikan perhatian tambahan secara khusus kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam berbagai hal agar peserta didik tersebut lebih mengerti tentang apa yang dipelajari. 3. Lakukan pengulangan pada proses pembelajaran yang diajarkan mengenai materi yang dipelajari agar peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dapat memahaminya secara perlahan. Bisa juga dengan memberikan jam tambahan setelah pulang sekolah, seperti melibatkan teman sebayanya yang dipandu sebagai tutor dalam proses pembelajaran ekstra. 4. Melibatkan komunikasi yang baik dengan orang tua, bahwa sekolah dan orang tua harus bekerja sama dalam mengawal perkembangan anak yang memiliki kebutuhan khusus. 5. Memberikan dukungan positif kepada anak, memotivasi dan apresiasi terhadap setiap kemajuannya yang dicapai anak. Manfaat pendidikan inklusif bagi murid: 1. Menciptakan suasana belajar yang kooperatif. 2. Menumbuhkan sikap toleransi. 3. Meningkatkan rasa percaya diri melalui sikap penerimaan dan pelibatan dalam kelas. 4. Memudahkan interaksi sosial dalam kelas. Bagi guru, memudahkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 2. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas. 3. Pembelajaran lebih menyenangkan. 4. Guru lebih termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan inovatif, sehingga dapat menyesuaikan dengan perbedaan dalam kelas. Bagi masyarakat: 1. Mengontrol pelaksanaan pendidikan inklusif sekolah dan lingkungannya. 2. Meningkatkan tanggung jawab pendidikan anak di sekolah dan di masyarakat. 3. Berpartisipasi dalam pendidikan inklusif sebagai sumber belajar. Refleksi. Pelaksanaan pendidikan inklusif hampir sama dengan pelaksanaan pembelajaran pada umumnya. Dengan program pendidikan inklusif ini, apa yang saya dapati ialah bukanlah satu perkara mudah untuk terlibat secara langsung dengan anak-anak istimewa ini, karena guru yang membimbing di sekolah kami bukan guru pembimbing khusus atau GPK, tetapi dengan pendidikan inklusif ini kami menjadi belajar dan belajar lagi bagaimana memberikan pembelajaran yang baik, berpusat kepada peserta didik yang inklusif, walaupun masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pembelajaran. Kami berusaha untuk memberi yang terbaik dan tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang reguler dan peserta didik yang inklusif.